Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang seorang laki-laki yang memerintahkan keluarganya untuk membakarnya setelah ia meninggal dunia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ada seorang laki-laki sebelum kalian dikaruniai Allah harta yang banyak. Ia berkata kepada anaknya di saat telah hadir padanya kematian, "Ayah, seperti apakah aku ini bagi kalian?" Mereka menjawab, "Engkau sebaik-baiknya ayah." Laki-laki itu berkata lagi, "Sesungguhnya aku belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Apabila aku mati, maka bakarlah aku, kemudian tumbuklah tulangku hingga menjadi abu, dan buanglah aku pada hari ketika angin bertiup kencang." Dan mereka pun melaksanakannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kembali, dan Allah bertanya, "Apa yang membuatmu berbuat demikian?" Ia menjawab, "Karena takut kepadamu." Maka Allah pun memberikan rahmatnya kepada orang itu. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 262-263. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, kemudian terbangkanlah diriku yang telah ditumbuk menjadi abu bersama angin. Demi Allah, jika Robku berkuasa menyatukanku kembali, sungguhnya Dia akan mengazabku dengan azab yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun. Ia pun meninggal dan dilaksanakannya wasiat itu. Tokoh dalam kisah ini adalah laki-laki yang berasal dari Bani Israel. Faktor yang mendorong laki-laki ini minta dibakar jenazahnya, kemudian ditumbuk dan dibuang bersama angin adalah untuk menghinakan dirinya dan sebagai siksaan atas dirinya akibat kemaksiatan yang dilakukannya serta perbuatannya yang melampaui batas, dengan harapan agar Allah memberi rahmat kepadanya. Setelah dilaksanakannya wasiat tersebut, kemudian Allah menghidupkan kembali orang tersebut berupa ruh dan jasadnya secara bersamaan. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang membuatmu berbuat demikian?" Dan dijawab, "Karena takut kepadamu." Ibnu Abdil Bar rahimahumullah berkata, hal ini menjadi bukti keimanannya karena rasa takutnya kepada Allah tidak akan terjadi kecuali dari seorang mukmin, bahkan dari seorang yang berilmu. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Al-Quran Surat Fatir ayat 28. Orang-orang yang tidak beriman mustahil takut kepada Allah. Mengapa Allah mengampuninya padahal ia telah mengingkari sifat kudrah atau kekuasaannya? Berikut sejumlah pendapat atau jawaban diantaranya. Yang pertama, bahwa laki-laki tersebut berkata demikian karena perasaannya didominasi oleh rasa panik dan lupa sehingga ia tidak dapat memperhatikan ucapannya. Maka posisinya seperti orang yang lalai dan lupa. Sama halnya dengan orang yang berada dalam kondisi sangat gembira ketika menemukan kembali binatang tunggangannya yang hilang. Ia keliru karena kegembiraan yang luar biasa sehingga mengucapkan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Yang kedua, pendapat menyatakan bahwa orang tersebut berada pada masa kevakuman Rasul, yang mana tauhid saja telah memadai baginya. Tidak ada taklif atau beban syar'i sebelum datangnya syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 15. Pendapat yang ketiga, bahwa dia bersikap demikian karena dia tidak tahu akan kekuasaan Allah. Allah mengetahui isi hatinya berupa rasa takut dan merendahkan diri kepadanya. Maksud yang diinginkan benar, namun yang ditempuh jalannya salah. Allah melihat kepada maksud dan mengabaikan kekeliruannya dan memilih jalan yang ditempuh tadi karena penglihatan dan ilmu Allah atas apa yang terbesit di dalam hati laki-laki tersebut. Pendapat ini juga didasarkan pada jawaban laki-laki tersebut yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam juz 4 halaman 297 bahwa Allah bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Ia menjawab, "Karena takut kepadamu dan engkau lebih mengetahui." Hikmah kisah ini antara lain yang pertama, bahwa takut kepada Allah merupakan jalan keselamatan.
Kisah ini menunjukkan keutamaan takut kepada Allah dan bahwa yang demikian merupakan jalan masuk untuk mendapatkan ampunan di dunia dan rasa aman di akhirat. Firman Allah Ta'ala tentang keadaan penghuni surga, yang artinya bahwa dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling bertanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Al-Quran Surat At-Tur ayat 25-28. Hikmah yang kedua yaitu memaafkan orang awam apabila dia bersalah, tidak mengkafirkannya. Para ulama Islam banyak yang menjadikan kisah ini sebagai dalil bahwa Allah memaafkan seseorang yang melakukan maksiat apabila ia tidak tahu hukum Islam. Hikmah yang ketiga yaitu perlunya membedakan antara perbuatan kufur dan orang yang kafir. Kufur adalah perbuatan, perkataan, atau hal-hal yang berlawanan dengan iman. Terkadang yang menjadi pendorong seseorang melakukannya adalah faktor ketidaktahuan. Maka pada kondisi demikian tidak boleh mencap pelakunya sebagai kafir, sehingga disampaikan kepadanya hujah dengan cara mengajari dan membimbingnya. Hal ini sangat penting agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan menuduh orang lain sebagai kafir, padahal ia bukanlah kafir. Maka tuduhan itu kembali kepada si penuduh dan ia akan menanggung dosanya. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka ucapan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, jika benar sebagaimana yang diucapkan, kalau tidak maka kekafiran itu kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.